Ya, ini kan udah semakin apa? Sudah makin bergulir di media sosial ya, cukup viral ya. Kalau kita lihat di sini kan eh, pengacaranya dari RK ini kan udah buka suara, udah memberikan statement ya, yang artinya akan membuka kasus ini secara terang benderang nih. Kita lihat aja seperti apa, terus bagaimana nanti apa namanya pembuktiannya ya, apa yang akan dibuktikan. Kita lihat juga karena kan ini menyangkut mengenai aib ya, aib ataupun apa ya, kejadian yang tentunya ini menjadikan satu apa ya, berita yang ibaratnya perlu dibuktikan secara kebenaran. Jangan katanya kan, harus dijelaskan seperti apa bentuk hukumannya kalau memang itu ada hukumannya, dan kalau memang ternyata nanti pembuktiannya itu bisa dilakukan secara detail, artinya ya ada uji yang dinamakan tes DNA, itu juga kan bisa dilakukan seperti itu nanti. Banyak tahapan-tahapan yang tentunya untuk bisa membuktikan secara eksplisit ya, artinya tidak bisa ini di apa namanya, dibiarkan secara terus-menerus. Kalau memang ini tidak benar, tentunya harus dibuktikan apakah berita ini hanya berita settingan. Kita nggak tahu apa ini settingan atau ini kebenaran. Ya, segala sesuatu tuh pasti ada kemungkinan. Bisa juga karena adanya masalah-masalah yang sedang dihadapi mereka, sehingga masalah-masalah lainnya ikut disertakan kan. Atau mungkin ada beberapa yang pernah ada masalah. Ini kan udah sebenarnya kasusnya udah cukup lama ya kalau kita lihat ya. Tapi balik lagi, yang terpenting adalah bagaimana pembuktian terhadap sangkaan-sangkaan atau tuduhan-tuduhan yang bergulir ini, sehingga ini tidak termakan oleh adanya statement-statement atau netizen yang memberikan statement simpang siur. Kan ini kan menjadi satu apa ya, tanda tanya yang cukup besar ya, sehingga ini harus cepat-cepat dibuktikan. Selain juga pembuktian satu arah, tapi dua arah juga akan dibuktikan juga kan, dengan adanya berita-berita ataupun di media sosial juga ada screenshot pembicaraan dan lain-lain yang sifatnya ini harus segera diluruskan ya. Jadi jangan bergulir sehingga berkembang terus menjadikan satu bola liar ataupun persepsi-persepsi yang membunuh karakter seseorang kan gitu. Pembuktian seseorang perempuan ya, yang merasa memang dia sudah sudah hamil ya, dan juga mempunyai anak, itu sudah lahir seorang anak, dan dia tahu siapa yang melakukan itu dan siapa tahu bapaknya. Ini kan ada peristiwa yang sebenarnya nggak bisa dihilangkan. Tentunya ini yang dibuka. Kalau memang dia bisa ngebuka, memang benar ini terjadi, ya silakan, itu memang harus dibuka. Kalau memang karena ini udah masuk dalam dunia semua media sosial sudah melihat ini kan. Kalau ini bisa dibuktikan, silakan. Tapi kalau enggak, hati-hati juga, ini bahaya juga buat Nisa kan. Ini kan juga jadi backfire. Dan sampai dia mengatakan apa yang dikatakan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau bisa, lakukan. Jadi cepat-cepat dilakukan. Seperti apa? Baik, kan ada tahapannya. Sebelum dia ketemu, terus dia melakukannya di mana, terus dia waktu itu cek hamil di mana, rumah sakit apa, ya kan? Dia tahu tuh. Terus pada waktu itu dia melahirkan, terus ada prosesnya, terus ada jejak digital pada waktu dia ngelahirin, ya kan? Dia kan tahu siapa bapaknya kan, seperti itu. Dua belah pihak sepakat untuk melakukan tes DNA anaknya. Itu pertama. Yang kedua, setelah dilakukan tes DNA, ya, baru tahu nih apakah anak ini benar ya anaknya RK, kan gitu. Ini simpel sekali sebenarnya. Setelah anaknya itu benar anaknya RK, tentunya ini dibikin statusnya seperti apa, karena ini
Kalau enggak berkembang menjadi satu tindak pidana ini, adanya satu pernikahan di luar nikah kan, seperti itu. Nah, ini berat sekali nih dan ada bentuk pidananya. Nah ini kalau enggak harus diakui. Ya, kalau nggak diakui maka status anaknya ini sebagai apa kan? Nah itu juga ini kan anak ini nggak bisa diakui sama bapaknya, tentunya ibunya yang mengakui dan jelas di sini ibunya yang memberikan legitimate atau apa ibaratnya akte kelahiran ya, akte kelahiran atas nama ibunya dan bapaknya nggak dimasuki di situ. Itu secara hukum kalau memang bapaknya tidak mengakui kan seperti itu. Ketiga bagaimana proses hukumnya, karena kan di sini jelas ya melakukan perzinahan di luar nikah. Kak sendiri atau LM sendiri itu bisa terjerat pidana perzinahan bang, atau mungkin ada pidana lain itu selain penjara atau apa gitu? Ya jelas di sini yang jelas adalah bentuk pertanggungjawaban yang pertama. Yang kedua bagaimana ini proses hukumnya. Jelas kan di sini kan undang-undang mengatakan bahwa adanya tindak pidana perzinahan di luar nikah. Ya zaman hukumannya jelas sampai 2 tahun penjara kalau itu ada pasal 284 ya perzinahan. Dan apabila nanti dibuktikan dia menikah di luar persetujuan istri juga bisa, itu ada ancaman hukumannya lagi kan seperti itu. Nah, tapi kita tinggal dilihat apakah itu terjadi kan gitu. Ini kan pendalaman masih belum tentu juga, semua itu kan masih menduga juga, dipraduga setelah tes DNA kan pertama itu. Yang terpenting adalah pembuktian.